Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu di LMS. Ini ada 3 pertanyaan secara garis besar yang saya ambil dari pertanyaan yang serupa. Saya rangkum menjadi 3 ya, pertanyaan yang paling sering muncul. Yang pertama, agar seorang coach bisa berpikir kritis dan menemukan solusi permasalahannya, seorang coach harus menuangkan pertanyaan yang berbobot. Yang bisa disebut sebagai pertanyaan berbobot itu yang bagaimana? Bagaimana cara melatih kemampuan membuat pertanyaan yang berbobot dalam coaching. Yang kedua, bagaimanakah posisi kita di saat kita melakukan observasi mentoring, konseling, fasilitasi, dan training baik dengan siswa dan teman sejawat. Kemudian yang ketiga, apakah coaching dinyatakan gagal jika coach tidak dapat membantu coachee menemukan solusi atas permasalahannya. Untuk yang pertama Bapak Ibu, jadi untuk melatih kemampuan membuat pertanyaan yang berbobot dalam pelaksanaan coaching, seorang coach dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, yang harus praktik teratur secara terus-menerus, melakukan latihan secara terus-menerus dalam merancang dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee dalam situasi coaching, artinya melakukan simulasi secara terus-menerus dan teratur. Yang kedua, mau menerima umpan balik, terbuka terhadap umpan balik dari sesama coach atau dari coachee itu sendiri untuk memperbaiki kualitas pertanyaan, sehingga pertanyaan yang dihasilkan adalah pertanyaan yang berbobot. Yang ketiga, bisa juga melakukan studi kasus atau belajar dari pembelajaran, belajar dari studi kasus coaching, melalui video dan lain sebagainya, atau mempelajari pendekatan yang digunakan oleh coach yang sukses dalam membuat pertanyaan berbobot. Kemudian yang paling penting memang coach harus melakukan pengembangan drills, keterampilan terus-menerus, pemahaman tentang psikologi, pemikiran kritis, dan teknik komunikasi yang baik atau yang efektif untuk mendukung kemampuan dalam merancang pertanyaan yang berbobot. Itu Bapak Ibu ya. Jadi pertanyaan berbobot itu artinya bisa mengarahkan coach untuk menemukan solusi atau dari permasalahan yang dihadapi oleh coach itu sendiri. Kemudian dari pertanyaan yang kedua, posisi kita dalam konteks observasi, mentoring, konseling, fasilitasi, dan pelatihan atau training dapat berbeda tergantung pada peran dan tujuan kita dalam situasi tersebut. Dalam setiap peran tersebut, penting untuk memahami peran kita, memperhatikan kebutuhan dan keinginan individu atau kelompok yang sedang kita layani, dan berkomunikasi dengan cara yang membangun hubungan yang baik dan mendukung perkembangan mereka. Selain itu, kesadaran terhadap etika profesional, batas-batas, peran, dan prinsip-prinsip pengembangan diri juga penting untuk diperhatikan dalam melaksanakan tugas-tugas seperti itu. Seperti sebagai fasilitasi, artinya kita memfasilitasi teman sejawat atau siswa untuk memperoleh pengetahuan yang lebih baik. Kalau memang kita belum menguasai bidang itu, berarti kita memfasilitasi untuk mencari narasumber yang lebih ahli. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian dari pertanyaan yang ketiga, tidak selalu keberhasilan coaching diukur dari kemampuan coach untuk langsung memberikan solusi kepada coachee. Sebaliknya, hal lakukan coaching dapat diukur berdasarkan prosesnya dan dampaknya pada coachee. Namun jika coaching tampak tidak memberikan manfaat apapun bagi coachee dalam jangka waktu yang wajar, itu bisa terjadi pertanda bahwa metode atau pendekatan coaching perlu ditinjau ulang. Ini bisa melibatkan penyesuaian strategi coaching, mengevaluasi komunikasi antara coach dan coachee, atau bahkan merujuk coachee ke sumber daya atau profesional lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi, kegagalan dalam menemukan solusi langsung tidak selalu berarti kegagalan coaching, tetapi bisa menjadi titik awal untuk penyesuaian dan perbaikan dalam proses pelaksanaan coaching tersebut. Demikian Bapak Ibu ya.